Akhlak seseorang tergantung sekali kepada temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, maka pilih-pilihlah dengan siapa engkau berteman. Maka kita dibolehkan memilih-milih teman untuk anak kita. Izinkan bermain dengan anak ini yang dia tidak tahu kalimat-kalimat bahaya ini, pulang dia bawa. Maka kita bingung, dari mana anak ini tahu kalimat-kalimat macam-macam, dan kita banyak menemukan hari ini salah teman bermain, dia bawa pulang sesuatu dari temannya, sampai urusan jari telunjuk. Anak-anak hari ini itu sudah faham jari telunjuk kodenya apa, yang begini sudah faham, yang begini sudah faham, begini sudah faham. Yang menyambungkan dengan kalau sudah marah ke kawan tu, dari jauh dia mengatakan begini, dia sudah tahu itu. Ini kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa setiap hari Minggu malam Jumat pada waktu di masjid kita ada pengajian adab atau akhlak yang diasuh oleh guru kita, yaitu Ustaz Haji Nazri Hasan SCMA. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya waktu isya pada malam ini yaitu pukul 8:04 menit. Kami bermakluh pada guru kami Ustaz Anda Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu dari adab kita ketika berjumpa, bertemu atau bermuamalah dengan anak-anak, yaitu melakukan muda'abah, sempatkan waktu untuk bercanda dengan anak-anak, terutama anak kandung sendiri. Sempatkan waktu untuk bercanda, karena Nabi SAW setiap kali berjumpa dengan anak-anak, beliau memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya candaan, dan itu memancing kedekatan hati antara kita dan anak. Jadi hidup jangan terlalu kaku, apalagi dengan anak-anak kita sendiri. Hidup jangan dipenuhi dengan beban peraturan yang kita buat sendiri, sehingga tidak ada senyum, tidak ada tawa, tidak ada canda dengan anak-anak. Baik, kita sambung masih dengan adab kalau bertemu dengan anak-anak. Berikutnya yaitu asimah lahum bisyai' minal lahwi
wal la'b. Izinkan mereka atau berilah mereka kesempatan untuk bermain. Berilah mereka kesempatan untuk bermain. Memberi kesempatan untuk bermain bukan bermakna anak-anak ini disuruh main terus-terusan, tapi beri mereka waktu, beri mereka ruang untuk bermain sesama anak-anak. Namun sayangnya hari ini permainan banyak yang merusak. Itu masalah yang timbul sekarang. Dulu kita kecil, kita juga bermain. Ini wajah-wajah kita ni, wajah-wajah tahun 70-an. Itu para pemain-pemain utama di sawah, ya, pemain di lumpur. Kita main plesetan, walaupun bukan dengan setan, tapi kita bermain terus-terusan, bahkan tidak ada yang mengingatkan kita solat. Anak hari ini tidak lagi berkubang lumpur, mereka mulai memegang HP. Nah, ketika pegang HP itulah terjadi kesalahan-kesalahan. Tapi walaupun begitu, Islam sebenarnya bukan melarang anak-anak bermain, tapi melarang anak-anak jatuh ke dalam permainan yang merusak. Dan bermain HP hari ini nyata kerusakannya, mulai dari kerusakan otak, sakau, kecanduan. Jadi nggak bisa lepas. Jangankan anak-anak, orang tua saja tidak bisa lepas dari HP. Bangun tengah malam, yang dipegang pertama adalah HP. Lama bersama HP, lalu tertidur kembali, sebelum tidur dengan HP. Orang tua saja begitu, apalagi anak-anak. Maka anak-anak kadang-kadang sakau, kecanduan HP, dan ini merusak jaringan saraf otak. Belum lagi dibantu dengan iklan-iklan di HP yang menyebabkan maksiat terbina dari kecil. Iklan-iklan yang seksi, bahkan tawaran-tawaran untuk menonton film-film yang porno ditawarkan. Jadi permainan HP ini yang salah, bukan dilarang bermain. Maka kita harus menyediakan alternatif anak-anak hari ini, Bapak Ibu, untuk bermain. Namun bagaimana caranya bukan dengan HP. Salah satunya lato-lato, Pak. Lato-lato itu salah satu alternatif menghindarkan HP. Dengan modal 10.000, 15.000, silahkan, tidak mengapa. Tapi jangan main lato-lato yang mengganggu, apalagi sampai dibawa ke masjid. Sedang solat bunyi lato-lato di belakang. Jadi imam pun kepalanya seperti lato-lato, Pak. Tidak tahu mau baca apa lagi. Gerupah-gerupuk. Itu ada model lato-lato yang mengganggu tetangga, ditempelkan ke dinding tetangga, Pak. Nah, ini yang perlu dijaga saja. Kita dulu kan lebih parah daripada lato-lato, Pak. Tengok oleh pupu dah main already. Tapi ternyata dalam Islam memang disunnahkan untuk membiarkan mereka punya masanya, mereka menikmati masa anak-anaknya. Jadi diimbangi antara hafalan Quran dengan bermain. Itu harus pintar-pintar kita. Kalau sedang jadwal hafal, tegaskan ke mereka, ini wajib hafal dari ayat ini ke ayat ini. Store nanti malam, sore kasih izin mereka bermain, biar tidak menjadi sebuah beban bagi mereka. Jadi antara mengajarkan agama dengan memberikan kesempatan bermain itu untuk membuat mereka tidak stres, tidak tertekan dengan hidup, sehingga membuat mereka merasa kewalahan. Jadi
Nabi SAW dalam salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah istrinya, beliau berada di rumahku. Jadi Aisyah masih umur-umur baru berkembang, ya. Jadi kata Aisyah, beliau berada di rumahku. Maksudnya rumah tempat tinggal dia bersama Nabi, karena Nabi ada beberapa rumah untuk istri-istrinya dan yang paling dekat dengan masjid, langsung berhadapan dengan mihrab masjid adalah bersama Aisyah, rumah yang bersama Aisyah. Lalu kemudian wal habasyah yal'abuna fil masjid. Orang-orang Habasyah itu sedang bermain di masjid. Maksudnya masjid Nabi. Masjid Nabi kan dulu lantainya pasir dan kerikil. Orang Habasyah itu Ethiopia kalau sekarang. Jadi orang Habasyah yang tinggal di Madinah itu sering bermain tarian perang. Jadi mereka meloncat-loncat, ada tarian perang yang mereka sering lakukan, dan itu disebutkan oleh Aisyah dalam hadis dengan lafaz yang berbeda. Jadi Aisyah suka melihat mereka bermain, dan itu bermainnya di masjid. Maksud bermain di masjid bermain bukan ketika orang yang salat. Jadi bukan waktu sedang berjamaah salat. Yang kedua, waktu itu tidak mengganggu lantai masjid, karena memang lantainya pasir dan kerikil, jadi tidak merusak masjid. Dan Aisyah melihat, menikmatinya. Nah, kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridai. Rasulullah kemudian mendatangiku dari arah belakang dan menutup pandanganku dengan ridanya. Nah, jadi Rasulullah tiba-tiba datang dari arah belakang Aisyah, menutup pandangan Aisyah dari arah belakang. Wa ana anduru ila la'ibihim, sedangkan aku pada saat itu sedang melihat orang-orang Habasyah bermain. Nah, ini hadis ini menyebutkan bahwa masa anak-anak itu memang masa bermain. Rasulullah tidak melarang anak-anak Ethiopia, anak-anak Habasyah bermain permainan khas mereka, yang kebetulan pada waktu itu terjadi di masjid. Dan ini bukan bermakna anak-anak kita hari ini boleh kita biarkan bermain di masjid, karena tampilan masjid hari ini tentu berbeda. Hari ini kalau kita biarkan anak-anak meloncat sana, loncat sini, maka bisa menghancurkan, Pak. Karena kita bukan lagi pasir dan kerikil. Ini ambal-ambal nih yang seharusnya kita bisa pelihara sampai 20 tahun. Kalau kita undang anak-anak, mari bermain ke masjid, ada hadisnya, kita bilang, itu 1 tahun sudah habis semuanya. Jadi jangan fahami ke situ. Dan itu pun dilakukan bukan di dalam waktu salat, bukan dalam waktu salat. Anak kita hari ini bermain malah di waktu salat, dan itu tentu mengganggu. Maka bukan bermakna kita tidak boleh melarang anak-anak ketika sedang bermain. Nah, Aisyah senang dengan permainan itu, dan Aisyah melihat begitu. Tiba-tiba Rasulullah bercanda dengan Aisyah, yaitu ditutup pandangan Aisyah tiba-tiba. Nah, ini kan model, kalau hari ini model ciluk ubah. Rasulullah ajak dari likut baca-baca, getup, dia tutuplah mata Aisyah dengan ridanya. Jadi kalau yang isteri sedang lihat sinetron, bapak bercanda dengan sunnah Nabi ini,
Cobalah bapa tutup sekali-sekali dari belakang, yang TV hancur bandung, semua televisi hancur di saat itu. Kemudian wang-wang belanja tak perlu kasih lagi. Bisa jadi dia melarikan diri sambil minta cerai karena terlewatkan 2 menit tayangan sinetron itu. Nah, jadi harus lihat-lihat isteri juga, Pak. Nah, isteri ini bisa dicandai atau tidak. Kadang tidak semua isteri bisa dicandai. Tapi isteri yang romantis itu tidak bermasalah, karena Aisyah cuma tersenyum begitu mengetahui ternyata suaminya menutup matanya. Dan Aisyah pun, kita sudah bacakan hadis di minggu yang lalu, Aisyah sendiri pun diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk bermain. Kan waktu Aisyah dinikahi umur 6 tahun itu, beliau masih punya boneka. Kan kita sudah bacakan hadis minggu yang lalu, Aisyah punya ragam boneka, salah satunya boneka kuda bersayap. Sampai Rasulullah mengatakan, ini apa ini? Lalu Aisyah mengatakan al-fars, kuda. Kata Rasulullah, kuda bersayap. Kata Aisyah, apakah engkau tidak ingat ya Rasulullah bahwa Nabi Sulaiman pun punya kuda bersayap? Katanya begitu. Rasulullah tersenyum melihat kepolosan Aisyah. Aisyah punya boneka, Pak. Aisyah punya boneka. Jadi jangan sampai kita hari ini mengatakan hanjir boneka-boneka, hana mupu. Pergi beli Quran sana, beli pulpen, pokoknya beli macam-macam yang serius-serius saja. Disuruh beli sempoa yang ada hitung-hitungan khas Cina itu, yang bentuknya mainan enggak ada di rumah. Enggak ada mainan apa-apa di rumah. Jadi dianggap bahwa mainan itu merusak. Tidak. Mainan tidak merusak, cari yang tidak merusak tentunya. Boleh anak-anak dibeliin boneka, binatang-binatang, kan cukup banyak yang dibuat dari plastik karet itu, yang harimau kan. Jadi itu dibolehkan. Boneka Barbie boleh tidak? Boneka anak-anak Barbie, dia cabut tangannya, dia cabut kepalanya, lalu dia sembelih kan. Itu boleh, tapi jangan, dari mana dia belajar sembelih? Apakah dia belajar dari bapaknya waktu nyembelih mamaknya? Jangan itu pula yang diajarkan. Jadi haramkah itu? Tidak. Tidak, selama dia berbentuk boneka dan dimainkan hari-hari. Cuma carilah yang baik. Jangan cari yang berpengaruh pada kehidupan dia. Jadi kalau kayak boneka Barbie itu bisa berpengaruh gaya pakaiannya, seksi kan. Nah, jadi apa ini kesimpulan kita untuk masalah hadis ini? Izinkan dan beri kesempatan anak-anak bermain di masanya. Jadi dari umur 3, 4, 5, 6 itu biarkan bermain. Namun kalau ada tugas, sesuatu yang kita ingin wajibkan anak-anak, ya seimbangkan saja. Diseimbangkan saja. Kapan waktu salat, wajib tinggalkan semua permainan. Kapan waktu untuk menyetor hafalan, wajib. Jadi mengaji wajib. Nanti setelah itu silahkan beri lagi kesempatan untuk bermain. Nah, ini salah satu yang disunnahkan ketika kita bertemu, memperlakukan anak-anak. Bertemu dengan anak-anak sedang main, silahkan. Kadang-kadang kalau kita masuk ke satu komplek, anak-anak mencoret-coret aspal. Anak-anak perempuan itu ada yang coret aspal, dia buat main punanjihan, main klek. Klek itu bahasa Indonesia. Main klek, Pak, yang loncat-loncat tu. Itu dia coret aspal, Pak, dengan batu bata merah. Itu jangan dimarahi, jangan kita bilang bahwa hai, kurang aja. Habis aspal kecil. Asal kita bilang. Jangan begitu. Polisi aja tidur di atas aspal. Ada yang polisi, ada yang tidur di atas aspal. Enggak ada pun yang marah-marah polisi tidur di atas aspal. Maka jangan kita marahi anak-anak coret-coret aspal. Sekali hujan beres semuanya itu. Salah satu manfaat daripada hujan adalah menghapuskan semua keburukan yang ada di jalan-jalan. Jadi biarkan saja sudah. Ketika kita lewat dengan mobil, mereka sedang bermain karet, satu sebelah sini, satu sebelah sana. Ketika kita klakson enggak mau mundur, ya berarti kita yang harus loncatkan mobil ke atas karet itu. Sederhana, Pak. Anak Min memang tak boleh ngamuk-ngamuk sama anak-anak, karena anak-anak itu belajar apapun yang kita tampilkan. Anak-anak itu belajar apapun.
Kalau orang Inggeris mengatakan children see, children do. Apa yang dilihat, itulah yang dilakukan oleh anak-anak. Dilihat ayahnya ngamuk-ngamuk waktu anak-anak sedang main dalam ruang tamu, ayahnya ngamuk, maka dia akan belajar untuk ngamuk, baik ke adiknya ataupun ke orang lain. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak kita pintar, tapi jangan terus-terusan kita bebani dengan kehidupan yang terus membuat dia merasa jenuh dengan hidup. Karena salah satu yang membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak terduga itu karena kejenuhan, Pak. Makanya kadang-kadang ada anak-anak melarikan diri dari rumah. Kemana dia? Sudah lari ke rumah tetangga, atau dia lari ke rumah yang lain untuk menyempatkan diri bermain. Dia sembunyi karena nggak diizinkan, di rumahnya nggak diizinkan bermain. Apalagi ada sebagian orang tua nggak bisa lihat semak mainan, nggak bisa lihat. Ini sebuah kesalahan yang kita buat sehingga anak kita merasa jenuh, ujung-ujungnya bunuh diri. Sebelum bunuh diri dia tulis surat kepada ayah dan ibu, kalau engkau tidak membiarkan aku bermain di dunia, biarkanlah aku bermain di dalam kubur. Bunuh diri dia, Pak. Dia makan bola, dia out terus kan mati, kan? Nah, ini terjadi kenapa? Kejenuhan. Anak-anak mati bunuh diri tidak berdosa, tapi rasa jenuh itu membuat dia mengambil keputusan yang aneh. Jadi inilah salah satu yang perlu kita jaga, yaitu ketika bertemu dengan mereka, izinkanlah mereka untuk menikmati masanya. Nanti mereka tinggalkan juga, Pak. Kita kan dulu begitu, kita tinggalkan juga. Sekarang disuruh ulang pun kita nggak mau. Disuruh ulang pun kita nggak mau. Apalagi hari ini, Masya Allah, permainan itu banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk anak kita. Apalagi anak-anak perempuan, jaga baik-baik. Sebaiknya dia bermain di rumah daripada dia bermain di luar dengan teman-temannya yang mungkin akan mengganggu gaya dia. Karena harus kita lihat-lihat juga dengan siapa anak kita bermain. Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung sekali kepada sahabatnya. Akhlak seseorang tergantung sekali kepada temannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka pilih-pilihlah dengan siapa engkau berteman. Maka kita dibolehkan memilih-milih teman untuk anak kita. Kalau teman anak kita itu bukan tipe orang yang baik, dia mungkin dari keluarga orang yang suka caci maki, Pak. Jadi misalnya ada anak-anak di komplek, kita kenal ada dari keluarga yang tidak salat, dari mulutnya keluar selalu kalimat-kalimat cacian, demena, serapa, karena dia belajar dari orang tuanya di rumah. Orang tuanya tukang serapa, tukang caci maki. Maka anak kita, ketika kita izinkan bermain dengan anak ini, yang dia tidak tahu kalimat-kalimat bahaya ini, pulang dia bawa. Maka kita bingung, dari mana anak ini tahu kalimat-kalimat macam-macam. Dan kita banyak menemukan hari ini, salah teman bermain, dia bawa pulang sesuatu dari temannya, sampai urusan jari telunjuk. Anak-anak hari ini, itu sudah faham jari telunjuk kodenya apa. Yang begini sudah faham, yang begini sudah faham, begini sudah faham. Yang menyambung dengan kalau sudah marah ke kawan tu, dari jauh dia mengatakan begini, dia sudah tahu itu. Ini kenapa? Dengan siapa dia bermain? Makanya falyandur ahadukum ila man yukhalil. Kita izinkan dia bermain, tapi lihat-lihat. Jadi lihatlah sesama anak yang soleh, permainannya pun permainan yang tidak mengganggu. Baik, itu di antara adab kita ketika bertemu atau bermuamalah dengan anak-anak, baik anak kita maupun anak-anak orang. Kemudian yang berikutnya adalah at-tahzir minal kizbi alaihim. Adab berikutnya ketika kita bermuamalah dengan anak-anak kita adalah jauhkanlah, waspadalah daripada menipu atau membohongi mereka.
Jadi jangan sekali-sekali kita membohongi mereka, karena kebohongan kita akan dilanjutkan oleh mereka. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Amir berkata, da'atni ummi yawman, kata bin Amir, Abdullah bin Amir, kami dulu aku pernah dipanggil oleh ibuku, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Di saat itu Rasulullah sedang berada di rumah kami. Rasulullah sedang berada di rumah salah satu sahabatnya. Kebetulan Abdullah bin Amir ini masih kecil. Nah, ketika Rasulullah sedang berada berkunjung ke rumah sahabatnya, ini Abdullah bin Amir ini anak dari salah satu sahabatnya. Kemudian Abdullah bin Amir dipanggil oleh ibunya dari jauh. Jadi ibunya manggil-manggil Abdullah bin Amir. Faqalat, ha ta'ala u'tiq. Wahai Abdullah, kesinilah, kata ibunya. Mari sini, pulang ke sini dulu. Ada sesuatu yang mau ibu berikan. Nah, seperti seorang ibu hari ini manggil anaknya dari jauh, kau kenal ini, pulang dulu ke sini, balik dulu ke sini. Ini ada yang mau mamak kasih nih, kata ibunya Abdullah bin Amir. Jadi Rasulullah mendengar ibunya memanggil Abdullah dengan janji memberi sesuatu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menanyakan atau berkata kepada ibunya Abdullah bin Amir, wa ma aradti an tu'tihi, kamu tadi manggil Abdullah itu apa yang mau kasih, apa yang mau engkau kasih? Tadi engkau mengatakan kemarilah, akan ku beri sesuatu. Kata Rasulullah, apa yang mau engkau beri kepada anakmu Abdullah itu? Qalat u'tihi tamaran, aku akan memberikannya satu kurma ya Rasulullah. Faqala laha Rasulullah, lalu Rasulullah berkata kepada ibunya Abdullah, amma innaka law lam tu'tihi syai'an kutibat alayki kazibah. Seandainya engkau hanya berjanji tapi tidak ada tamar, tidak ada kurma yang kau beri, maka Allah akan catat engkau sebagai pembohong. Jadi Nabi mengingatkan seorang ibu jangan berjanji memberi sesuatu tapi tidak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, betul ada kurmanya? Ibu tadi menjawab, ya kurma ya Rasulullah. Di situ Rasulullah ingatkan, seandainya jihana kurmanya, seandainya tidak ada kurma itu, maka engkau dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Ini teguran Rasulullah bagi kita yang suka berbohong pada anak-anak. Sering Bapak Ibu kita kadang-kadang tidak sadar kita berbohong. Tentu pada anak-anak yang sudah faham itu bohong. Umur anak-anak yang sudah faham itu kan umur 4 tahun, walaupun belum memayis, tapi dia sudah paham, dia menagih-nagih janji. Misal kita bilang datang dulu, pulang dulu, nanti jam ini pulang ya, nanti mama kasih sesuatu, atau mama kasih roti ini misal. Tapi kemudian waktu pulang ternyata tidak ada, kita hanya ingin dia pulang saja, enggak ada. 1 kali, 2 kali dia mulai memendam di hati, ternyata itu dibolehkan. Anak-anak itu Bapak Ibu kadang-kadang sering berbohong, bukan belajar dari orang luar, belajar dari orang tuanya yang sering berbohong, khianat. Mulai dari hal kecil begitu. Ini kalau adik bisa hafal surat At-Takasur, nanti malam ayah beli burger belepotan misal. Ternyata dia berhasil Pak. Waktu kita tanya burger belepotan, satunya saja 20.000 misalnya.
sabar. Makin belepotan makin mahal, makin hancur makin mahal. Karena kita tanya mahal 25,000, 30,000, akhirnya kita rubah menjadi roti wafer yang benang merah itu, Pak, yang ada benang merah itu. Waribai nampak putna kan? Kita ganti. Tadi janjinya burger yang mahal, waktu sudah dia hafal kita rubah. Itu terpendam di hati anak. Oh begini rupanya. Besok kita bilang lagi, kalau bisa hafal wadduha, malam ini ayah beli pizza 1 meter. Dia hafal wadduha, kembali kita melakukan hal yang sama. Kita beli pizza di jalan yang 2,000 Pak, yang satu sosis taruh di atasnya kan, dengan roti yang masih pucat, enggak terpanggang pun. Kita beli, kita ganti. Dia kembali belajar. Sudah 2 kali. Berikutnya dia akan mulai belajar ke kawannya, ke adiknya. Ternyata begitu dibolehkan, maka jadilah dia pembohong. Waktu dia sudah belajar dan faham, di pesantren kita telepon, nak gimana Qurannya? Sudah sampai seperti ayah bilang, sampai juz 5 sudah, tenang aja ya. Pokoknya ayah di situ tenang, tidur yang enak. Dia tetap hafal. Ternyata mesti jual dia hafal. Kenapa dia berani melakukan itu? Terbiasa belajar bohong. Siapa yang mengajarkannya? Ayahnya, ibunya. Maka paling pantang anak-anak itu kita biarkan dalam kebohongan. Jadi dia terendam di dalam kepalanya, ternyata berbohong itu hal yang biasa. Padahal bohong itu salah satu dosa besar yang paling sering orang terjatuh ke dalamnya. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang dosa-dosa besar, jawaban Rasulullah yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian uququl walidain, durhaka pada orang tua. Kemudian yang ketiga al-kizbu, berbohong kata Rasulullah. Ketika beliau mengucapkan yang ketiga ini, mulutnya kata sahabat yang merawikan hadis, seandainya kami tidak menghentikan beliau mengucapkan berbohong, sungguh beliau tidak berhenti mengucapkan itu. Jadi di dosa ketiganya Rasulullah mengulang-ulang berbohong, itu dosa besar, berbohong. Sampai sahabat mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, kami sudah mengerti. Kenapa Rasulullah mengulang-ulang? Karena syirik kita akan jauhi. Durhaka pada orang tua insyaAllah kita jauhi. Tapi yang tidak syirik, yang tidak durhaka, rata-rata jatuh ke dalam sifat bohong. Karak merata, hampir merata orang berbohong. Makin mendekati 2024 makin besar persiapan bohongnya. Orang kalau sudah terbiasa berbohong, kata Rasulullah dalam salah satu hadis, kebohongan itu akan mendatangkan kejelekan, lalu kejelekan itu akan menuju ke neraka. Kalau orang sudah terbiasa berbohong, dicatat, distempel oleh Allah dirinya al-kazzab, dia adalah seorang pembohong. Itu nggak bisa berubah lagi tuh, Pak. Kalau dah sering bohong, kita nasihati apapun nggak bisa berubah. Makanya coba lihat para penipu, itu bergerak biasa saja dia nipu. Coba lihat orang yang pernah mengorbankan kita, Pak. Dia datang minta hutang dengan air mata, kemudian tidak pernah kembali. Waktu kita cek, ternyata semua orang dia pernah lakukan itu. Kenapa nggak sadar-sadar? Memang sudah distempel oleh Allah kazzab, pembohong. Kenapa? Sering berbohong. Maka hari ini kita kadang-kadang anak kita berbohong di pesantren, kita bilang haji kebut pesantrennya, nggak bisa kebut. Apa masa haji kebut? Tidak bagus pesantren itu, kita bilang. Masa anak kita berbohong semenjak masuk ke situ? Padahal kita yang mengajarkannya dari kecil. Inilah dunia berbohong yang perlu dihindari. Jadi kalau janji sama anak-anak, berikan. Kalau nggak sanggup berikan, jangan janji yang besar-besar. Janji yang kecil-kecil saja. Misal kita suruh tebak nama ikan, sebutkan 5 nama ikan. Nggak usah kasih sepeda, Pak.
kasih yang kecil-kecil yang kita mampu. Jadi kasih permen, kasih ini boleh. Yang jangan bohong, ditagih berkali-kali. Kemarin bilangnya beli es krim, rupanya nggak beli-beli. Itu dicatat tuh sama anak-anak, sampai akhirnya dia jadi anak pembohong. Waktu jadi suami suka bohong, bilang belum kawin, padahal udah kawin. Waktu jadi ayah, dia kembali berbohong untuk anaknya, untuk cucu kita. Akibatnya kita punya generasi pembohong. Akibat apa? Kita yang suka berbohong dari awal. Maka Nabi cukup melarang tentang perbuatan berbohong pada anak-anak. Tepatilah janji, maka dia akan menjadi orang yang tepat janji, insya-Allah.